Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-25. Kita akan segera mendengar bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Aidan Putra Sidik dari Seminari Tahun Rohani Keuskupan Agung Makassar di Tanah Toraja. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan bersama Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Saya akan membacakan teks Injil hari ini. Herodes, raja wilayah, mendengar segala sesuatu yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya ia dapat bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis dan ingin bertemu dengan Yesus. Saya sering ditanya oleh beberapa umat. Mereka mengatakan, Pastor, apakah Herodes dalam Injil itu Herodes yang sama atau beda? Ketika Yesus lahir di Bethlehem, Herodes ingin membunuh dia. Lalu Maria dan Yosef, orang tuanya, membawa Yesus menyingkir ke Mesir supaya terhindar dari pembunuhan itu. Dalam perjalanan waktu, ketika Herodes itu meninggal, lalu mereka kembali ke Galilea. Tetapi kemudian diceritakan Herodes lagi yang membunuh Yohanes Pembaptis ingin bertemu dengan Yesus. Apakah ini Herodes yang sama atau Herodes yang berbeda? Memang dalam Injil hanya disebutkan nama Herodes, tetapi sebenarnya adalah orang yang berbeda. Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus ketika lahir di Bethlehem adalah Herodes Agung, raja seluruh wilayah Palestina. Sementara Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis dan ingin bertemu dengan Yesus sebagaimana kisahnya kita dengarkan hari ini dari Injil adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Oleh karena itu, meskipun dalam Injil disebut dua-duanya Herodes, tetapi sebenarnya adalah orang yang berbeda. Yang satu adalah Herodes Agung, dan yang lain adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini menarik kita renungkan kata terakhir dari bacaan Injil hari ini. Di sana dikatakan, Herodes sangat penasaran dan ingin bertemu dengan Yesus. Ini adalah suatu ungkapan yang menunjukkan
bahwa meskipun Herodes itu penguasa yang haus kekuasaan, yang mengejar materi dan penuh egoisme diri, tetapi dalam lubuk hatinya sebenarnya ada getaran ilahi untuk ingin bertemu dengan Yesus. Dan ungkapan ingin bertemu dengan Yesus sebenarnya memiliki pesan bahwa dalam diri Yesus ada sesuatu yang sangat istimewa. Ada sesuatu yang didambakan oleh semua orang di dunia ini. Dan dalam kacamata iman kita percaya bahwa itu adalah dambaan semua orang, yaitu berjumpa dengan Yesus berarti berjumpa dengan janji keselamatan dari Allah. Hal yang sama kita jumpai juga misalnya dalam kisah 3 orang Majus. Mereka juga tersentuh oleh getaran yang ilahi untuk mencari Yesus Sang Juru Selamat itu. Oleh karena itu, panggilan hati itu membuat mereka meninggalkan kampung halamannya, menempuh perjalanan yang panjang dalam ketidakpastian untuk mencari Sang Juru Selamat itu. Dan akhirnya mereka berjumpa, dan hal itu membawa kegembiraan yang luar biasa, dan mereka pun mempersembahkan yang terbaik untuk Sang Bayi, Sang Juru Selamat itu. Kalau kita membaca teks kitab suci, salah satu cara terbaik untuk menangkap pesannya adalah dengan belajar dari para tokoh-tokoh yang ditampilkan di sana. Kita bisa belajar dari tokoh Herodes bahwa kendati pun hatinya memiliki kerinduan, tetapi dia dibutakan oleh kekuasaan, oleh materi, dan oleh egoisme diri. Dan hal itulah yang membuat langkahnya terhalangi untuk berjumpa dengan Sang Sumber Keselamatan yang sejati, yaitu Yesus. Hal yang berbeda kita jumpai misalnya dalam tokoh 3 orang Majus atau para gembala yang datang mencari Yesus dan berjumpa dengan Sang Sumber Keselamatan yang sejati, berjumpa dengan jalan kebenaran dan kehidupan yang sejati. Oleh karena itu, pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing, apakah saya mau mendengarkan panggilan hati saya, mencari jalan kebenaran, mencari jalan kehidupan, mencari jalan keselamatan dalam diri Yesus Kristus tanpa dihalangi oleh hal-hal duniawi? Sebaliknya, bagaimana hal-hal duniawi bisa membantu saya untuk semakin dekat dengan Sang Juru Selamat dan untuk semakin dekat dengan sesama saya dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Aidan Putra Sidik atas renungan yang boleh dipersembahkan bagi kita semua, para pendengar INRI. Semoga Pastor Aidan tetap sehat walafiat, penuh sukacita dan semangat dalam tugas pelayanan. Salam untuk para frater dan staf serta karyawan di Seminari Tahun Rohani Tanah Toraja. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, teman, dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi untuk membangun hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang berberkat. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di INRI. Sampai jumpa pada INRI edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.